Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Vektor, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, adalah ruas garis yang punya panjang dan arah. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika seorang siswa berjalan dari rumahnya ke sekolah. Nah, itu pasti bisa ditunjukkan dengan vektor, atau suatu pesawat yang bergerak dari kota A ke kota B bisa digambarkan dengan suatu vektor. Contohnya seperti ini ya. Kalau secara geometri, vektor gambarnya seperti ini. Misalnya ini adalah vektor U, maka kalau 2U berarti itu adalah 2 kali panjang vektor U. Nah, vektor juga bisa dituliskan seperti ini. Sebagai vektor dari A, B. Ditulis seperti ini ya. Kalau misalnya pakai titik A dan B, ditulisnya seperti ini. Nah, hari ini kita akan fokus pada topik kita mengenai kesamaan dua vektor. Vektor dikatakan sama ketika memiliki arah dan panjang yang sama. Contohnya, kita punya vektor A. Nah, kita juga punya vektor B. Nah, karena ini A dan B memiliki panjang dan arah yang sama, maka dia disebut vektor yang sama. Tapi kalau kita punya vektor A ke sini, lalu vektor B-nya ke bawah, ini vektor A dan vektor B tidak sama, meskipun panjangnya sama tapi arahnya berbeda. Contoh lain, ini vektor A dan B arahnya sama tapi panjangnya berbeda, maka vektor A dan B bukan vektor yang sama. Nah, secara aljabar, dua vektor dikatakan sama jika unsur yang bersesuaian sama. Misalkan kita punya vektor di R2. Jika vektor A terdiri dari A1, B1 dan vektor B adalah A2, B2, maka vektor A dan vektor B dikatakan sama jika A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Begitu pula kalau di R3, jika vektor A-nya adalah A1, B1, dan C1 dan vektor B adalah A2, B2, dan C2, maka vektor A sama dengan vektor B jika A1 sama dengan B1, A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, dan C1 sama dengan C2. Contohnya, tentukan X, Y, Z jika vektor yang pertama adalah X, 2, dan Z. Kemudian vektor yang satunya lagi adalah 1, Y, dan 5. Nah, karena tadi syaratnya dua vektor dikatakan sama jika ininya sama, unsur-unsur yang bersesuaiannya sama, maka di sini kita bisa jawab bahwa X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 5. Nah, soal yang lain. Misalnya kita punya vektor, contoh yang kedua, misalnya kita punya vektor U setengah M min 1 dan vektor V sama dengan min 2, 3, min 2N. Yang ini sama min 5 bawahnya. Nah, jika U sama dengan V, jika vektor U sama dengan vektor V, berapa? Tentukan
M, dan N. Nah, pertama kita akan menghitung M-nya. Nah, kita bisa temukan di sini setengah M min 1, karena ini U dan V-nya sama, maka kita bisa menulis seperti ini. Setengah M min 1 sama dengan yang ini, unsur yang bersesuaian, 2. Setengah M min 1 pindah ke sini, atau kita tambahkan kedua ruas dengan plus 1 ya. Maka di sini sama dengan 2 plus 1. Maka M sama dengan 3. Di sini setengah M. Oh maaf, ini min 2, berarti ini min 2, min 2 plus 1, berarti di sini min 1. Nah, maka M-nya adalah min 2. Nah, selanjutnya kita akan cari N-nya. Dari persamaan yang ini. 3 min 2N sama dengan min 5. Maka min 2N, 3-nya pindah ke sini, atau kita bisa sebut kedua ruas ditambah dikurangi 3. Min 5 min 3. Nah, di sini N sama dengan min 8. Min 2N. Maka N-nya adalah min 8 per min 2. Jawabannya 4. Nah, dari sini kita tahu bahwa M-nya jadi M sama dengan min 2 dan N sama dengan 4. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui titik A adalah 2 min 1 1, B adalah 1 0 3, dan titik C-nya adalah P 1 3. Sementara D adalah min 1 Q dan R. Jika AB sama dengan CD, tentukan P, Q, dan R. Terlebih dahulu kita harus berpatokan pada ini, AB sama dengan CD. Berarti kita harus cari tahu dulu AB-nya berapa sama dengan CD. Nah, bagaimana kita tahu vektor AB? Kita bisa mengurangkan yang ini, B dikurangi A, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin ya, via Zoom. Nah, berarti yang ini kan AB dikurangi CD. AB dan sama dengan CD, berarti A yang B dikurangi A. Berarti di sini untuk tahu AB kita bisa mengurangi 1 dikurangi 2, yang ini ya, 1 dikurangi 2, lalu 0 dikurangi min 1, kemudian 3 dikurang 1. Nah, kemudian yang CD kita kurangi D dengan C. Berarti min 1 dikurangi P, selanjutnya Q dikurangi 1, dan R dikurangi 3. Nah, lalu kita akan hitung kedua sisinya. Di sini 1 kurangi 2 adalah min 1, 0 dikurangi min 1 berarti 1, 3 dikurangi 1, 2. Nah, selanjutnya bagian sini adalah sama dengan min 1 min P. Yang ini Q min 1. Kemudian yang ini adalah R min 3. Nah, kita tinggal cari PQR-nya dengan kesamaan-kesamaan ini. Berarti untuk P adalah min 1 sama dengan min 1 min P. Nah, berarti min 1 ini satunya pindah ke sini, atau kita tambah 1 di kedua ruas. Nah, gini ya. Selanjutnya yang kedua, Q-nya apa? Q-nya adalah 1 sama dengan Q min 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan Q. Q-nya adalah 2. Nah, terakhir R-nya 2, ini R, sama dengan R min 3. Berarti R sama dengan 2 ditambah 3. Nah, jadi kita dapatkan PQR-nya, jadi P-nya 0, Q-nya 2, dan R-nya adalah 5. Nah,
begitu ya caranya. Selanjutnya kita ke vektor satuan. Rumus dari vektor satuan, nah dilambangkan dengan ini ya, adalah vektor itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. Kita ke contohnya langsung. Misalkan ibu punya vektornya adalah V sama dengan, vektor V-nya itu adalah 3, 5, dan akar 2. Tentukan vektor satuannya. Nah, caranya terlebih dahulu kita kan harus tahu panjang vektornya. Kan kalau vektornya ini yang atasnya kita tahu ya, ini. Nah, berarti kita harus cari panjangnya dulu. Maka panjang vektor V-nya itu, kemarin rumusnya gimana? Adalah akar dari X kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah Y kuadrat 5 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan Z kuadrat. Kita hitung ya. Berarti di sini berapa? 3 kuadrat 9 ditambah 25 ditambah akar 2 dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan artinya jawabannya 2. Akar 2 dikuadratkan jawabannya 2. Maka kita jumlahkan semuanya. 29 ditambah 2 berarti berapa? 11 ya, ditambah 25 berarti 36. Akar dari 36 berapa? Yo, akarnya adalah 6. Nah, setelah kita tahu akarnya 6, kita masukkan ke rumus ini. Maka vektor satuannya atau yang ditanyakan, nah tandanya seperti ini, adalah vektor itu sendiri. Berarti di sini 3, 5, dan akar 2 dibagi panjang vektornya, yaitu 6. Lalu kita pisahkan satu persatu. 3/6, 5/6, dan akar 2/6. Nah, ini adalah vektor satuannya. Nah, selanjutnya ibu punya 3 soal tugas. Yang pertama, tentukan vektor satuan dari vektor A, yaitu 8 dan 6. Kemudian tentukan vektor satuan dari vektor B, yaitu 3, min 2, dan 6. Selanjutnya nomor 2, tentukan X dan Y dari yang nomor A, vektor yang pertamanya 3, 1, 4. Sama dengan, ini sama dengan ya. Sama dengan X plus Y, terus yang Y-nya X min Y, kemudian Z-nya X kuadrat. Nah, yang ketiga adalah soal tantangan. Tentukan titik S yang ini jika diketahui titik P-nya adalah min 1, 1 min 2 0, lalu Q-nya adalah 3, 1 min 2, dan S-nya adalah 5, 7, 1. Nah, ini kan P ke Q itu panjang. PQ itu kan vektornya sama dengan SR. Nah, jadi kalian bisa pakai ini. PQ sama dengan SR. Nanti yang PQ-nya berarti Q dikurangi P. Lalu yang SR-nya yang S-nya itu kalian bisa misalkan sebagai X, Y, Z. Nanti jadinya PQ sama dengan, nanti clue-nya gini cara ngerjainnya ya, vektor PQ sama dengan vektor SR. Nanti yang PQ-nya itu kan Q dikurangi P, nanti dapat berapa? Nah, yang SR-nya itu berarti nanti 5 dikurangi X, 7 kurangi Y, 1 kurangi 7 gitu di sini. Nanti setelah itu kalian akan dapat tuh nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai kesamaan dua vektor dan vektor satuan pada pertemuan minggu ini. Selanjutnya tugas ini kalian upload per kelompok di grup MathClub. Hanya ketuanya saja yang upload ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.